Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulida. Kami dari kelompok 6 dari 11 IPS 2 dan ada teman-teman saya yaitu Galia, Ifdal, Bintang Zenia, Eka Wahyu dan Andika. Kalian tahu gak kalau gotong royong atau kerjasama ternyata juga dilakukan sama negara-negara dunia? Wah, kira-kira tujuannya apa ya? Terus manfaatnya apa ya? Yuk kita bahas selanjutnya. Jadi pada video kali ini tuh kita bakal bahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Pada materi kerjasama ekonomi internasional, di sini tuh ada pengertian bentuk-bentuk, manfaat, bentuk perjanjian, dan lembaga-lembaga ekonomi internasional. Apa sih itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional merupakan bentuk hubungan kerjasama di bidang ekonomi yang dilakukan antar negara untuk memenuhi kebutuhan. Nah, selanjutnya ada manfaat dari kerjasama internasional. Apa sih manfaat dari kerjasama internasional? Nah, yang pertama, manfaat dari kerjasama ekonomi internasional itu meningkatkan dan memperkuat kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota. Nah, lalu yang kedua itu ada meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan sistem perdagangan yang transparan dan memudahkan investasi. Nah, yang ketiga, ada meningkatkan eksplorasi bidang kerjasama baru dan mengembangkan kebijakan yang sesuai untuk kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota. Lalu yang keempat ada memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif antara negara-negara anggota dan mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi antara mereka. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama itu ada kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Yang ketiga, kerjasama ekonomi internasional multilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh batas negara. Dan yang terakhir yaitu antarregional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Nah, selanjutnya ada lembaga-lembaga ekonomi internasional. Yang pertama itu ada ASEAN atau Association of Southeast ASEAN, adalah perhimpunan bangsa-bangsa yang berada di kawasan Asia Tenggara, didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 untuk menyelenggarakan kerjasama ekonomi dan sosial. Nah, yang kedua itu ada APEC atau biasa yang disebut Asia Pacific Economic Cooperation, merupakan organisasi negara-negara pengekspor minyak yang didirikan pada tanggal 14 September 1960 untuk menghindari persaingan di antara negara pengekspor minyak bumi, mengatur pemasaran minyak bumi. Yang ketiga itu ada NAFTA atau biasa disebut dengan North American Free Trade Agreement, sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara, bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi termasuk hubungan niaga, komunitas, kebudayaan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Lembaga ini disetujui pada KTT ASEAN di Singapura pada tahun 1992 untuk meningkatkan kerjasama negara-negara anggota. Selanjutnya ada World Bank, didirikan dengan tujuan memecahkan masalah-masalah internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah moneter dan keuangan lainnya. Nah, selanjutnya ada contoh bentuk kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama bilateral Indonesia dan Korea Selatan. Pada tahun 1979, pertemuan tersebut membahas kebijakan-kebijakan di bidang energi di antara kedua negara. Perdagangan LNG, minyak mentah, hasil kilang, batu bara,
dan kerjasama dalam perkembangan minyak, gas bumi, batu bara, dan tenaga listrik.